warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B tingkat 2. Nah, di video ini kami akan membahas hal menarik seputar minyak dan air dan kenapa kadang-kadang mereka ini bisa jalur. Jadi, kami akan menjelaskan kenapa sih bisa ada ketidakstabilan emosi dan bagaimana cara agar stabilitas emosi meningkat. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama itu definisi emosi. Sebelum masuk poin utama, kita harus tahu dulu apa sih itu emosi. Jadi, emosi merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika dengan kandungan paling sedikit dua fase cair yang dapat bercampur. Satu di antaranya dideskripsikan sebagai globula dalam fase cair lain. Nah, salah satu contohnya adalah minyak dan air. Jadi apa sih itu ketidakstabilan emosi? Ketidakstabilan emosi adalah suatu kondisi di mana emosi yang terdiri dari dua fase cair yang tidak bercampur, seperti minyak dan air, mengalami empat perubahan atau pemisahan yang mengganggu sifat dan fungsi emosi tersebut. Ketidakstabilan emosi dapat mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan keamanan produk yang mengandung emosi seperti kosmetik, obat, dan makanan. Oleh karena itu, penting untuk memilih emulgurator yang tepat, mengontrol suhu dan kecepatan pencampuran, dan melakukan pengujian emosi secara rutin. Selanjutnya, fenomena ketidakstabilan emulsi. Ketidakstabilan dari sedan emulsi ditandai dengan tidak adanya penggabungan fase dalam, tidak terjadi creaming, dan memiliki penampilan bau, warna, dan sifat fisik lainnya yang baik. Ketidakstabilan dalam emulsi farmasi dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu flokulasi dan creaming, penggabungan dan pemecahan, dan inversi. Selanjutnya, penggabungan dan pemecahan. Creaming adalah proses yang bersifat dapat kembali, berbeda dengan proses cracking atau pecahnya emulsi yang bersifat tidak dapat kembali. Pada creaming, flokul fase mudah dispersi kembali dan terjadi campuran homogen bila dikocok perlahan-lahan karena bola minyak masih dikelilingi oleh suatu lapisan pelindung dari zat pengemulsi. Sedangkan pada cracking, pengocokan sederhana akan gagal untuk membentuk kembali butir-butir tetesan dalam bentuk emulsi yang stabil karena lapisan yang mengelilingi partikel-partikel tersebut telah dirusak dan minyak cenderung untuk bergabung. Selanjutnya, kohesi fase terdispersi. Faktor ini berkaitan dengan daya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi. Jika kohesi antara partikel-partikel fase terdispersi kuat, maka partikel-partikel tersebut akan saling menempel dan membentuk agregat yang besar, sehingga meningkatkan stabilitas emulsi. Sebaliknya, jika kohesi antara partikel-partikel fase terdispersi lemah, maka partikel-partikel tersebut akan mudah terdispersi, bergerak secara acak, sehingga menurunkan stabilitas emulsi itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi. Jadi, stabilitas emosi adalah kemampuan emosi untuk tetap utuh tanpa terjadi pemisahan antara fase terdispersi dan fase kontinu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, yang pertama adalah perbedaan berat jenis antara kedua fase. Faktor ini berkaitan dengan gaya gravitasi yang bekerja pada partikel-partikel fase terdispersi. Jika perbedaan berat jenis antara kedua fase berat, maka partikel-partikel fase terdispersi akan cenderung bergerak ke atas atau ke bawah sesuai dengan berat jenisnya, sehingga menyebabkan pemisahan emosi. Sebaliknya, jika perbedaan berat jenis antara kedua fase kecil, maka partikel-partikel terdispersi akan tetap berada di posisinya, sehingga menjaga stabilitas emosi. Yang kedua adalah kohesi fase terdispersi. Nah, faktor ini berkaitan dengan daya tarik antara kedua fase terdispersi. Jika kohesi antara partikel-partikel fase terdispersi kuat, maka partikel-partikel tersebut akan menempel dan membentuk agregat yang besar, sehingga meningkatkan stabilitas emosi.
Sebaliknya, jika kohesi antara partikel-partikel terdispersi lemah, maka partikel-partikel tersebut akan mudah terpisah dan bergerak secara acak, sehingga menurunkan stabilitas emosi. Nah, yang ketiga, persentase padatan dalam emosi. Faktor ini berkaitan dengan konsentrasi partikel-partikel fase terdispersi dalam fase kontinu. Jika persentase padatan dalam emosi tinggi, maka partikel-partikel fase terdispersi akan berdekatan dan mengisi ruang kosong dalam fase kontinu sehingga meningkatkan kekentalan dan stabilitas emosi. Sebaliknya, jika persentase padatan dalam emosi rendah, maka partikel-partikel fase terdispersi akan saling berjauhan dan meninggalkan ruang kosong dalam fase kontinu sehingga menurunkan kekentalan dan stabilitas emosi. Yang keempat, temperatur luar yang ekstrim. Faktor ini berkaitan dengan pengaruh suhu terhadap film emulsifier yang melapisi partikel-partikel fase terdispersi. Jika temperatur luar terlalu tinggi, maka film emulsifier akan meleleh dan rusak, sehingga partikel-partikel fase terdispersi akan kehilangan perlindungan dan mudah bergabung dengan fase lain, sehingga menyebabkan emosi pecah. Namun, jika temperatur luar terlalu rendah, maka film emulsifier akan mengeras dan rapuh, sehingga partikel-partikel fase terdispersi akan kehilangan fleksibilitas dan mudah pecah, yang menyebabkan emosi mudah pecah. Kemudian yang kelima, ukuran butiran fase terdispersi. Faktor ini berkaitan dengan luas permukaan dan gaya gravitasi yang dialami oleh partikel-partikel fase terdispersi. Jika ukuran butiran fase terdispersi kecil, maka luas permukaan partikel-partikel tersebut akan besar. Sebaliknya, jika ukuran butiran fase terdispersi besar, maka luas permukaan partikel-partikel tersebut akan kecil, sehingga membutuhkan lebih sedikit film emulsifier untuk melakukannya. Yang keenam, viskositas fase kontinu. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan fase kontinu untuk mengalir dan menghambat gerakan partikel-partikel fase terdispersi. Jika viskositas fase kontinu tinggi, maka fase kontinu akan sulit mengalir dan akan memberikan gaya gesek yang besar pada partikel-partikel fase terdispersi, sehingga partikel-partikel tersebut tidak mudah bergerak dan menyatu. Namun sebaliknya, jika viskositas fase kontinu rendah, maka fase kontinu akan mudah mengalir dan akan memberikan gaya gesek yang kecil pada partikel-partikel fase terdispersi. Nah, hal ini dapat menyebabkan partikel-partikel tersebut mudah bergerak dan menyatu. Cara meningkatkan stabilitas emosi. Emosi distabilkan oleh zat-zat kimia yang terkandung dalam minyak mentah itu sendiri, seperti aspartam, resin, dan wax yang dikenal sebagai surfaktan alami. Stabilitas emosi dapat meningkat apabila terdapat yang pertama, penambahan surfaktan atau pemulsi yang dapat menurunkan tegangan permukaan dan membuat tetesan lebih stabil. Surfaktan bisa dijadikan sebagai pembentuk sterik atau elektrostatik untuk memperlambat koalesensi. Yang kedua, interaksi hidrodinamika antar tetesan dan partikel tetesan akan membuat cairan menjadi lebih kental, yang akan memperlambat kinetika koalesensi. Yang ketiga, padatan juga dapat bertindak sebagai pengemulsi sekunder yang terdapat pada antar muka air minyak untuk menstabilkan emosi. Energi yang dibutuhkan untuk menggantikan partikel padat yang terdapat di antara muka kira-kira 10-100 kali yang akan digantikan dengan surfaktan atau pengemulsi pada interface yang sama. Dengan demikian terjadi peningkatan stabilitas pada surfaktan. Sebagai kesimpulan, ketidakstabilan emosi adalah kondisi di mana fase dispersi dan fase kontinu tidak dapat dipertahankan secara homogen, sehingga menyebabkan pemisahan komponen-komponennya. Faktor-faktor seperti ukuran tetesan, kekuatan elektrik, dan viskositas memainkan peran kunci dalam menentukan stabilitas emosi. Pemahaman mekanisme ketidakstabilan emosi ini
penting dalam mengoptimalkan formulasi emosi dalam berbagai aplikasi industri, termasuk makanan, kosmetik, dan farmasi. Sekian penjelasan dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom komentar ya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, kami ada pantun nih. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk memabat. Berakhir sudah presentasi kami, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.